Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang kita tahu, setiap mualaf selalu punya kisah yang menarik, unik, dan inspiratif. Seperti narasumber kita kali ini, bukan hanya menarik dari perjalanan hijrahnya, tapi juga setelah beliau menjadi muslim, banyak gebrakan yang beliau lakukan dan pasti menginspirasi kita semua. Nah, penasaran kan? Yuk, sama-sama kita sapa. Nama saya Katarina Paula, sekarang di Surabaya, asalnya dari Tulungagung. Saya kuliah di Surabaya di Universitas Katolik. Sebenarnya asal mulanya itu di tahun 2010, tapi saya mualaf itu 2012. Jadi waktu tahun 2010 itu sudah mulai banyak gejolak melihat teman-teman yang ya kayak pakai kerudung gitu, perempuan-perempuan itu kok dilihat itu kok adem gitu. Tapi kemudian itu kan banyak perseteruan. Dulu masih tahun 2010 itu kan masih adem ayem gitu istilahnya. Tapi begitu tahun 2011 itu sudah mulai banyak orang yang kayak apa ya? Itu orang Islam itu kok terlalu saklek gitu, kok terlalu kaku, terlalu kasar gitu. Kenapa sih kok temenan harus sama orang-orang Islam, kan harusnya boleh sama yang lain kayak gitu. Nah, tapi waktu itu saya belum berpikir yang tentang agamanya ya, mungkin tentang ya kesehariannya saya enggak pernah yang, saya dulu kan Katolik, orang Katolik harus begini, orang Islam harus begitu, enggak. Jadi kita ini kayak keluarga itu juga welcome, kayak opa, oma yang dulu di Malang, saya kalau liburan tuh sering ikut opa, oma gitu ke Malang. Kalau saya datang gitu juga assalamualaikum gitu, sudah biasa gitu. Jadi memang seperti biasa. Jadi mereka itu menganggapnya, pokoknya kalau orang Islam itu ya salamnya assalamualaikum, tapi bahasa Arab gitu. Kalau di Katolik itu ya puji syukur kepada Tuhan. Kalau di Islam alhamdulillah, cuma dibahasakan Arab gitu saja. Mereka tuh berpikirnya seperti itu. Jadi saya tahun 2010 itu merasa ya biasa aja gitu loh. Tapi ngelihat orang Islam itu bukan sesuatu yang musuh atau apa. Saya jadi merasa kayak ya sama-sama gitu, sama-sama pengikut Tuhan, hanya yang kita pakai bahasa apa, yang satunya pakai bahasa Arab. Seperti dulu pemikiran saya seperti itu. Lalu di tahun 2011 itu saya mulai dapat mimpi yang mimpi itu berulang. Waktu sampai sekarang pun saya masih ingat gitu. Biasanya kalau habis mimpi itu kan lupa kayak kisahnya seperti apa, di tengahnya ingat sebagian, kalau ini tuh ingat total gitu. Jadi tahun 2011 itu saya mimpi saya lagi di sebuah lokasi yang sangat luas. Terus di tengah itu ada orang pasang api unggun. Api unggunnya makin lama makin besar. Itu banyak gerombolan orang. Dan gerombolan orang itu pakai jubah. Ada yang pakai jubah putih, ada yang pakai hitam, tapi nggak ada yang orang Indonesia. Jadi tuh kayak orang mana gitu loh Pak. Jadi bukan orang Indonesia. Jadi yang pakai jubah putih, ada yang pakai baju hitam. Pokoknya yang orang-orang ya mungkin kalau orang-orang seperti orang-orang Israel, ada yang Israel, ada yang orang Arab, campur jadi satu tuh di situ. Nah, itu kayak ada orang-orang itu dibakar di tengah itu, dibakar gantian, dibakar itu semua orang tuh bersorak rame-rame di situ, tapi nggak kelihatan wajahnya, ya cuma badan sama baju mereka masing-masing. Waktu itu saya di lingkaran itu, saya agak di belakang, saya sendirian di situ. Ada anak kecil perempuan itu lari ke arah saya, tapi nggak berhenti, dia tuh cuma lari itu sambil ngeliatin saya gitu, tolong gitu ya. Dia tuh tolong, kayak minta pertolongan, dia tuh seolah-olah takut mau dibakar, mau dipegang sama orang-orang itu, minta tolong. Dia lari masuk ke rumah. Waktu itu ada suatu rumah itu gelap, kosong, tidak ada orang sama sekali. Kemudian waktu dia mau ke rumah itu, saya datengin, Dek, kenapa gitu, tolong saya kakak, tolong. Udah gitu tolong, dia lari. Terus udah itu saya bangun. Beberapa minggu kemudian saya mimpi persis seperti itu, nggak ada bedanya, persis seperti itu, tetap dengan orang jubah putih, hitam, sama sekali saya nggak kelihatan mukanya, tapi saya masih ingat muka anak kecil itu. Anak kecil itu mukanya bersinar, cantik, cerah gitu, pakai baju putih, lari di angle yang sama, dia lari dari arah sana. Di mimpi yang kedua dia berhenti, tolong bacain saya Al-Fatihah gitu.
saya nggak bisa gitu bacain saya Al-Fatihah, tolong bacain saya Al-Fatihah gitu. Oh, saya nggak bisa dek, saya nggak bisa gitu. Terus dia lari lagi ke arah rumah itu, dia lari lagi ke arah rumah yang kosong itu sambil melihat ke arah saya, kakak Al-Fatihah, kakak Al-Fatihah gitu. Anak kecil tuh kasihan sekali gitu, nggak ada orang tuanya, nggak ada siapa-siapa, anak kecil tuh sendirian cuma, dan satu-satunya orang yang lihat anak kecil tuh cuma saya. Aduh, saya nggak bisa Al-Fatihah, saya nggak bisa gitu. Kakak Al-Fatihah, kakak Al-Fatihah gitu, nggak bisa. Saya bisanya doa Bapak kami, saya nggak bisa Al-Fatihah. Terus saya bangun. Di kedua kalinya bangun tuh nafas itu sudah. Terus saya pikir itu cuma mimpi kan gitu. Ternyata di bulan yang sama mimpi itu datang lagi. Sehari sebelum mimpi itu datang, saya ingat waktu itu kan Facebook, musim-musimnya Facebook, Twitter. Saya penasaran, apa itu Al-Fatihah gitu. Saya cari, saya baca. Oh, dulu kan waktu di SMP saya pernah di sekolah negeri. Oh, ternyata itu doa yang biasanya dibaca kalau sebelum jam pelajaran. Saya enggak mikir yang macam-macam, terus saya baca gitu. Oh, ternyata intinya itu tunjukkan saya jalan yang lurus. Terus besoknya saya mimpi lagi persis yang seperti itu, anak itu berdiri di depan saya, sudah sama persis, makanya saya sampai sekarang tuh masih ingat. Mimpi itu terulang sampai 3 kali. Dia bilang, Al-Fatihah, tolong, Al-Fatihah, tolong gitu. Saya bacakan, saya bisa tapi nggak ingat. Waktu itu cuma ingat kalimat yang pertama gitu, kalimat pertama, kedua saya bacaan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Itu kan saya ingat dulu pernah memori waktu SMP ke bawah, Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Sudah sampai situ toh, Al-Fatihah kakak. Tapi belum selesai saya ngomong, anak kecil itu seolah tahu kalau saya nggak hafal. Waktu itu terus saya dipegang, saya digandeng. Di mimpi yang ketiga itu diajak lari, diajak masuk rumah itu. Sembunyi di sini. Seolah-olah anak kecil itu bilang gitu, tapi dia cuma ngeliat mata. Sembunyi di sini, nanti dibakar sama orang-orang itu gitu. Masuk ke sini. Saya masuk di situ tuh lama sama anak kecil itu. Nah, di situ dulu waktu SD dulu kan saya sekolah di SD Katolik Tulungagung. Waktu kelas 5, saya masih ingat betul, kelas 5 itu di lantai atas. Di gedung yang kedua. Dulu bahasa Indonesia tuh kan pakai buku dinas pemerintah itu. Saya pernah main drama. Di situ saya pernah berperan jadi orang yang kesakitan, minta tolong, kemudian saya bilang asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu tolong aku ke sana kayak gitu. Dulu dramanya seperti itu. Saya ingat. Kemudian di dalam ruangan itu sama anak kecil perempuan itu kan dia minta saya baca Al-Fatihah, saya nggak bisa. Terus saya ingat satu-satunya yang dalam bahasa Arab itu saya cuma bisa itu. Terus akhirnya saya berdua di dalam ruangan, dalam rumah yang kosong itu, saya bilang, saya mengucap itu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah itu senyum, terus kayak dia mau peluk saya, tapi kayak dia mau peluk datang gini, tapi kayak cahaya hilang. Jadi saya tinggal sendirian di ruangan itu, di rumah kosong itu. Terus bangun lagi saya, Pak. Kemudian saya bangun dengan kondisi yang sama, kaget, megap-megap gitu, nafas susah gitu. Gitu. Terus saya ingat akhirnya habis itu saya nggak kuliah hari itu. Saya bangun, saya nggak kuliah. Saya merasa kok nggak enak gitu, kayak kesiangan sekali, padahal waktu itu kos-kosan sama kampusnya deket, cuma 10 menit jalan kaki. Saya nggak kuliah. Situ saya twitteran, terus nge-follow akun Ustadz Felix Xiao. Saya baca-baca itu, yang dulunya lewat ya cuma lewat, biasanya kan saya nge-retweet kata-kata beliau yang motivasi. Ya udah saya sering retweet gitu. Kemudian saya main Facebook. Lah kok tiba-tiba saya main Facebook itu sering muncul Al-Fatihah itu tadi dalam bentuk gambar. Kan biasanya teman-teman itu bikin dibuat gambar. Saya mulai membaca di situ. Terus di situ saya mulai berpikir, kebetulan dulu memang waktu di Katolik itu saya sebagai pengurus gereja. Kalau di Katolik itu di setiap ibadah itu ada momen di mana membaca ayat Alkitab
yang disenandungkan, itu namanya Mazmur. Dulu saya juga pemazmur. Terus saya pernah jadi Miss Dinar, 5 tahun jadi Miss Dinar, dan pernah 1 tahun menjabat jadi ketua Miss Dinar juga. Nah di situ saya merasa kalau Miss Dinar itu jubahnya kita harus menutup longgar, pakai rok terusan. Terus yang haid siapa yang haid? Kalau bisa jangan, tapi kalau memang tidak ada penggantinya ya tidak apa-apa. Kalau haid itu jangan naik gitu loh, jangan naik ke Miss Dinar. Nah karena saya pemazmur dulu juga, saya sering baca ayat-ayat Alkitab gitu. Jadi saya hafal, saya pernah ikut lomba juga. Jadi kayak surat-surat di Alkitab itu, Matius, Markus itu saya hafal. Nah semakin saya pelajarin, saya baca Alkitab itu kok hati saya tuh teringat sama mimpi itu loh. Kan kok kita tuh harus ke jalan yang lurus. Saya ingat sama mimpi itu. Saya ingat, jadi kejadian mulai yang Yesus disalib, dikhianati orang-orangnya. Di saat sebelum dia disalibkan, itu dia pergi Gunung Sinai, dia berdoa, dia meneteskan air mata, berdoa ke Bapaknya, minta tolong. Yesus ketakutan di situ. Nah di situ saya berpikir, kalau Yesus itu Tuhan itu artinya yang tertinggi. Kemudian dia berdoa kepada siapa? Pasti kalau dia berdoa sampai dia menangis, kalau dia Tuhan, kalau siksaan manusia pasti dia nggak akan menangis. Tapi kalau dia sama-sama manusia, nabi kayak gitu, pasti ada sedikit rasa takut. Tapi kalau dia memang Tuhan yang paling tinggi, dia nggak akan takut sama manusia. Di situ saya mulai bergejolak itu 2011. Nah kemudian di situ saya ketemu sama yang sekarang jadi suami, dulu teman. Waktu itu belum ada hubungan apa-apa ya, teman. Dulu ya teman main gitu. Maka di mobil itu kita bercanda, itu iseng. Itu setelah itu kejadian berapa bulan saya sudah nggak kepikiran lagi, mimpi itu sudah terlupakan. Sudah nggak saya pikirkan apa-apa. Saya sudah aktivitas kuliah seperti biasa. Di mobil itu ada teman itu nggodain, kamu daripada pacarmu jauh kamu sama ini aja gitu loh. Gak mau lah, kalau mau ya masuk Katolik. Terus waktu itu suami bilang, dulu kan masih temen, enak aja ya kamu masuk di Islam gitu. Habis itu ya cuma bercanda gitu, nggak tahu kok kita ini semakin dekat. Waktu itu saya main ke rumahnya sama teman-teman juga. Kan di rumahnya itu saya lihat sosok bapaknya. Pak mertua itu enggak banyak bicara, tapi dia tuh kelihatan dingin, sejuk, adem. Dia lewat itu paling cuma senyum gitu. Terus saya tuh kan penasaran, lama-lama saya dekat sama suami, sama teman-teman lain juga. Terus saya penasaran, waktu itu saya belum ada kepikiran mau mualaf. Saya dipinjemi Al-Quran mertua. Waktu itu saya dengar dari dalam, ini pinjemin. Terus saya baca Al-Quran, saya mulai penasaran. Saya baca, ada apa sih sebenarnya gitu loh di balik Islam ini. Saya mulai baca. Pada saat saya baca, bukannya saya makin merasa oke dengan Islam, tapi malah saya tidak suka. Karena waktu itu ayat-ayat pertama, surat-surat pertama yang saya baca sebelum, kan Al-Quran tebal sekali ya Pak, masih di awal-awal itu saya sudah merasa di Al-Quran itu kan diperbolehkan, misalkan ada orang menjahati kita, menjahati keluarga kita, terus kita dibolehkan membalas, terus ada yang namanya kisos. Itu saya makin tidak suka sama Islam. Ini kok frontal sekali gitu loh. Saya jadi makin ingat omongan orang-orang, omongan keluarga. Orang Islam itu hati-hati loh, temenan sama orang-orang Islam yang fanatik itu dia suka main hukum sendiri kayak gitu. Terus ternyata setelah itu suami waktu itu menjelaskan ke saya. Waktu itu kan, tapi nggak hari itu juga, besoknya waktu kita lagi habis main sama teman-teman, besoknya saya pas berdua, pas setelah makan tuh saya penasaran, saya nanya, nggak mau saya kalau mau agama Islam.
Masa orang boleh menghukum manusia, orang boleh sampai yang hukum kayak kisos kayak gitu. Terus waktu itu suami menjelaskan, kita ini manusia. Saya masih ingat betul itu kata-kata suami. Kita ini manusia. Kalau kamu disakiti orang sampai sakit, apa mungkin hatimu masih bisa totalitas baik sama dia? Misalkan orang itu jahat sama kita, kalau kamu punya makanan atau punya apa yang pengen kamu kasihkan, pasti kamu kasihkan ke teman yang baik. Tidak mungkin kamu kasihkan ke orang yang jahat sama kamu. Kita ini manusiawi gitu. Kita memang diperbolehkan untuk menghukum, tapi itu semua ada runtutannya. Tidak boleh dosanya apa, sebesar apa, itu nggak boleh main hakim seenaknya. Semua itu ada aturannya. Oh gitu. Saya pernah, oh iya. Terus saya baca lagi di lembar-lembar berikutnya, ternyata itu bersinambung dan ternyata ada penjelasannya di belakangnya. Kamu boleh membalas orang yang tidak suka sama kamu boleh ikut tidak suka sama dia, kamu boleh tidak menyapa dia, intinya begitu. Tetapi jika kamu memaafkan, itu akan jauh lebih baik. Oh, jadi ternyata kita diberi dua pilihan. Kalau ada orang yang jahat sama kita boleh menghindar atau kita boleh memaafkan. Kalau kita memaafkan, pahalanya akan jauh lebih besar. Oh, jadi seperti itu. Terus di situ saya sambungkan dengan jika ditampar pipi kirimu, maka berikan pipi kananmu. Itu akan lebih baik, itu kedamaian. Jadi kalau kita dijahati orang gini, kita sedih, kita masih boleh lihat orang itu sambil senyum. Oh, jadi artinya itu seperti itu. Nah, di situ saya mulai, oh gitu ya. Jadi kalau kita membaca ayat itu tidak boleh setengah-setengah, tidak boleh kita baca cuma satu, ternyata di baliknya itu ada penjelasannya. Nah, beberapa saat kemudian pada saat saya tidur, saya bangun, saya mulai ingat mimpi yang itu, kemudian saya penasaran. Terus kemudian waktu itu saya penasaran, saya nonton YouTube Dr. Zakir Naik. Alhamdulillah kebetulan saya bisa bahasa Inggris juga, jadi saya kalau nyimak ceramah-ceramahnya beliau itu paham. Di situ dia bilang, coba sebutkan, dia menantang salah satu orang yang ikut dakwah beliau, sebutkan ayat-ayat Alkitab yang menjelaskan Yesus bilang bahwa saya ini Allah, dia tidak pernah, yang ada hanyalah Allah Bapa, dan Yesus pernah minta tolong kepada Allah Bapa. Jadi memang betul Allah Bapa. Kalau di Katolik itu kan ada 3 gitu. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Ternyata ini memang betul, tapi dengan penafsiran yang salah. Jadi Allah Bapa ini memang Tuhan Allah yang paling tinggi. Nah, sedangkan Allah itu kalau memberikan wahyunya kepada para nabinya melalui malaikat yang diutus. Nah itu malaikat itu yang utusan itu, wahyu-wahyu itu mungkin yang sebenarnya ya mungkin ya saya nggak tahu, tapi pemikiran saya kan mungkin itu dari Allah ke nabi. Jadi agama ini ada itu karena Allah ke nabi. Di antara dari Allah ke nabi ini ada media yang naik turun dari kerajaannya Allah. Itu ya malaikat itu kan tidak berwujud manusia. Penafsiran waktu itu tidak berwujud, berarti Yesus ini bukan Allah, Yesus ini nabi. Nah, ketika saya mulai berpikiran seperti itu, berarti yang benar menunjukkan Yesus ini nabi itu ya cuma di Al-Quran. Gitu, saya memikirnya seperti itu. Bahkan Zakir Naik itu bilang, ada ayat itu, akhirnya saya sampai ngambil Alkitab, saya baca, perempuan itu jika beribadah akan baik jika dia menudungi kepalanya. Terus saya ingat patung-patung Bunda Maria. Zaman dulu perempuan suci yang dipilih, suster-suster, itu mereka menutup kepalanya. Oh iya ya. Tapi selama ini kalau kita ikut ibadah itu nggak dijelaskan secara rinci, hanya sepotong-sepotong, dan ayat itu nggak pernah disebutkan gitu. Padahal itu ada dalam Alkitab. Kenapa gitu? Saya mulai bertanya-tanya, kok nggak disebutkan gitu? Dan ternyata laki-laki ini memang kedudukannya di atas perempuan.
ternyata di Alkitab itu juga disebutkan seperti itu. Kemudian Yesus mengajar atas malaikat Jibril datang kayak gitu. Oh iya benar berarti gitu. Waktu itu saya mikirnya, ternyata Yesus ini bukan Tuhan. Saya salah kalau Tuhan Yesus itu salah. Tuhan itu Allah. Kalau kita membaca dalam huruf yang lain, dalam arti yang sebenarnya itu disebut Allah. Jadi Tuhan kita ini Allah. Alhamdulillah, demikian sharing mu'alaf kita hari ini. Luar biasa ya, sangat menginspirasi dan memotivasi kita untuk menjadi lebih baik lagi. Hijrah bukan hanya berpindah agama, tapi menjadi lebih baik dan menjadi kebaikan buat orang lain. Semuanya mudah jika Allah berkehendak. Ayo hijrah, karena hijrah bukan hanya milik para mu'alaf, tapi juga milik kita yang sudah terlahir sebagai Islam, tapi masih lalai dan melanggar perintah-perintahnya. Sebelum saya akhiri, jangan lupa like, share, subscribe, dan komen di bawah sini. Pastikan aktifkan lonceng notifikasi agar bisa terus mengupdate video-video terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna ad-dina 'inda Allahil Islam.